Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjuti pengajian kita, yaitu sampai kepada maqalah ke-26 di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan dari Syekhana Nawawi Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaqi su'mun. Dikatakan kufur nikmat adalah tercela, dan menemani orang yang zalim adalah sial, tidak akan diberi berkah. Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa ini merupakan peringatan moral dan spiritual yang sangat dalam untuk menjalani kehidupan dengan dua poin inti. Yang satu adalah kufur nikmat tercela, yaitu adalah ketidaksadaran dan pengingkaran terhadap kebaikan yang Allah limpahkan. Nikmat dalam makna hakiki bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga kesehatan, kesempatan, waktu, dan karunia hidup lainnya. Ketika seseorang kufur nikmat, ia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menutup pintu keberkahan dan tambahan nikmat dari Allah. Dalam konteks spiritual, jadi kufur nikmat mencerminkan kekosongan hati dari rasa syukur yang berujung pada sikap sombong, tamak, atau merasa cukup tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menemani orang zalim membawa kesialan. Ya, kesialan di sini adalah hilangnya keberkahan hidup karena berada di sekitar atau mendukung orang yang zalim. Ketika seseorang memilih untuk menemani atau mendukung orang zalim, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini menjadi bagian dari kezaliman itu sendiri. Dalam pandangan Islam, kedekatan dengan kezaliman tidak hanya mencoreng moral, tetapi juga berdampak pada keselamatan dunia dan akhirat. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran sekalipun itu sulit. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang dimiliki dan menjaga integritas moral dengan menjauhi kezaliman, baik dalam pikiran, ucapan, maupun tindakan. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bahwa keberkahan hidup erat kaitannya dengan sikap kita terhadap nikmat dan posisi kita terhadap keadilan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
isrim al-ahmaq. Ya. Putuskanlah persahabatan dengan orang zolim. Maksudnya jangan menemani orang zolim. Ya, ya. Pernyataan putuskanlah persahabatan dengan orang zolim atau larangan untuk menemani orang zolim memiliki makna mendalam dalam konteks etika, spiritual, dan hubungan sosial. Maksud utamanya adalah agar seseorang menjaga diri dari pengaruh buruk yang bisa timbul akibat kedekatan dengan kezaliman. Ada beberapa penjelasan. Satu adalah bahaya bergaul dengan orang zolim. Ya. Jadi orang zolim adalah mereka yang melanggar batas-batas Allah, menindas atau merugikan hak orang lain. Bergaul atau bersahabat dengan orang seperti ini dapat mengikis nilai moral, kebiasaan, atau perilaku zalim. Mereka dapat mempengaruhi kita secara sadar maupun tidak. Mendukung kezaliman dengan berada di sisi mereka, kita berisiko dianggap membenarkan tindakan mereka meskipun kita tidak terlibat secara langsung. Menanggung akibatnya, Allah sering menimpakan hukuman atas kezaliman, dan orang yang berada di lingkaran mereka dapat ikut terkena dampaknya. Firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Surat Hud ayat 113. Yang kedua, makna memutuskan persahabatan. Memutuskan persahabatan dengan orang zalim tidak berarti memusuhi mereka secara mutlak. Sebaliknya, ini adalah bentuk perlindungan diri dari pengaruh buruk, sekaligus sikap tegas terhadap kezaliman. Tindakan ini juga dapat menjadi cara untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk introspeksi dan berubah. Yang ketiga adalah konsep hidup dalam Islam. Ya. Dalam Islam, ya, bersahabat dengan orang-orang yang baik dan bertakwa adalah anjuran. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi persahabatan dengan orang baik membawa keberkahan, sementara bergaul dengan orang-orang zalim atau buruk membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya adalah, ya, makalah ini mengajarkan kita untuk menjauh dari keburukan dan mencari lingkungan yang mendukung kebaikan dan keadilan. Memutuskan persahabatan dengan orang zalim bukanlah kebencian, melainkan upaya menjaga integritas dan keselamatan jiwa, serta memberi ruang bagi mereka untuk berubah melalui peringatan yang tersirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Nabi telah bersabda, ada dua perkara, ya, barang siapa memiliki keduanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Dan barang siapa, ya, yang tidak memiliki kedua perkara tersebut, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula sebagai penyabar.
yaitu orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada yang lebih tinggi darinya, lalu dia mengikutinya. Sedangkan dalam urusan dunianya, dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah, karena Allah telah melebihkan dia. Orang inilah yang berhak dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Selanjutnya adalah orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, sedangkan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi, lalu ia menyesali apa yang tidak dapat ia capai. Ya. Maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Jadi hadis tersebut menyebutkan dua perkara yang menjadi tolak ukur seseorang dianggap oleh Allah sebagai orang bersyukur dan penyabar. Adalah kelanjutannya, jadi barang siapa melihat kepada orang lain dalam urusan agamanya, lalu ia mengikuti mereka, dan melihat kepada orang lain dalam urusan dunianya, lalu ia bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Ya, namun barang siapa melihat kepada orang lain dalam urusan dunianya, lalu ia merasa iri dan melihat kepada orang lain dalam urusan agamanya, lalu ia meremehkan mereka, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi makna hadis ini, ya, yang pertama melihat ke atas dalam urusan agama. Ya, maksudnya adalah seseorang dianjurkan untuk melihat orang-orang yang lebih baik darinya dalam hal ketaatan dan ibadah. Agar apa? Agar terdorong untuk meningkatkan keimanan dan amal solehnya. Ini melahirkan rasa semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ya, dalam hal duniawi, seseorang dianjurkan untuk melihat orang-orang yang kurang beruntung daripada dirinya. Agar apa? Agar ia menyadari betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Dengan cara ini, ia akan terhindar dari sifat iri hati, merasa cukup atau qanaah, dan bersyukur kepada Allah. Itu. Yang ketiga adalah keterkaitan dengan sifat syukur dan sabar. Ya. Syukur terwujud dengan mengakui dan menghargai nikmat Allah, baik secara lisan, hati, maupun perbuatan. Ya. Sabar artinya terwujud dengan menahan diri dari keluh kesah terhadap takdir Allah, baik dalam kekurangan duniawi maupun ujian hidup lainnya. Adapun penerapan hadis ini, ya, hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga perspektif yang benar dalam menjalani kehidupan. Ya. Dalam hal agama, jadikan orang yang lebih baik sebagai inspirasi. Dalam hal dunia, jadikan orang yang lebih kurang beruntung sebagai pengingat untuk bersyukur. Ya, dengan cara ini kita dapat menjaga keseimbangan antara kesyukuran dan kesabaran, sehingga Allah mencatat kita sebagai hamba-Nya yang taat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari hakikat bersyukur adalah mengakui, menghargai, dan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah. Bersyukur tidak hanya sebatas ucapan lisan, tetapi juga mencakup kesadaran hati dan amal perbuatan. Ya. Ada beberapa penjelasan tentang hakikat bersyukur. Yang pertama adalah pengakuan hati, syukur dalam keyakinan. Ya. Jadi bersyukur dimulai dari hati yang sadar bahwa segala nikmat, kebaikan, dan karunia yang diperoleh berasal dari Allah.
Nah, pengakuan ini melahirkan rasa rendah hati dan ketergantungan kepada Allah. Allah berfirman, dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Surat An-Nahl ayat 53. Yang kedua adalah ucapan lisan. Yang pertama ucapan hati, yang kedua adalah ucapan lisan. Syukur dalam perkataan. Artinya, bersyukur diwujudkan dengan memuji dan mengingat Allah atas nikmatnya. Ya. Ucapan seperti Alhamdulillah ya adalah bentuk nyata syukur lisan yang mengakui kebesaran Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah ridho kepada seorang hamba yang memakan makanan lalu dia memuji Allah atas makanan itu, atau meminum minuman lalu dia memuji Allah atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Yang ketiga adalah amal perbuatan syukur dalam tindakan. Ya. Bersyukur juga diwujudkan dengan menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat. Misalnya ya, nikmat harta yang digunakan untuk sedekah, ya, untuk membantu fakir miskin, untuk menyekolahkan anak-anak yang memang kurang mampu ya dalam pendidikannya. Ya, jadi banyak ya. Nikmat ilmu ya bisa digunakan untuk mengajarkan kebaikan. Ya, nikmat kesehatan digunakan untuk beribadah dan berbuat baik. Ya. Allah berfirman, berbuatlah syukur kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 172. Jadi hakikat tertinggi dari bersyukur yaitu satu, menyadari keterbatasan diri. Tidak ada manusia yang mampu bersyukur sepenuhnya sesuai dengan nikmat Allah. Karena nikmat Allah terlalu banyak dan tak terhingga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Surat Ibrahim ayat 34. Yang kedua adalah kesadaran akan tambahan nikmat. Allah menjanjikan tambahan nikmat kepada siapa saja yang bersyukur. Ya, firman Allah Ta'ala, jika kamu bersyukur, ya in syakartum, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. La'azidanakum, ya, akan ditambah nikmat. Yaitu surat Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, menjaga kesadaran bahwa segala nikmat adalah titipan duniawi, ya, titipan dunia itu. Ya, jadi nikmat dunia hanyalah titipan yang harus digunakan sesuai amanah Allah. Bersyukur adalah cara menjaga hubungan dengan sang pemberi nikmat. Ya. Walhasil, jadi hakikat bersyukur adalah cara hidup yang mencakup hati yang sadar, ya, lisan yang memuji, dan perbuatan yang taat. Dengan bersyukur, manusia tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.